pagi semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku, khususnya muatan PPKN, yaitu tentang keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. 2. Menghormati teman yang sedang beribadah seperti tidak mengobrol dekat teman yang sedang beribadah. 3. Tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Coba kita perhatikan pada tabel berikut ini. Di Indonesia itu memiliki 6 agama yang diakui. Setiap agama memiliki kitab suci sendiri-sendiri. Di antaranya Islam dengan kitab sucinya yaitu Al-Quran. Kemudian Kristen dan Katolik memiliki kitab suci Alkitab. Hindu dengan kitab suci Weda. Buddha mempunyai Tripitaka. Dan Konghucu memiliki kitab suci yang bernama Sishu. Sebagai warga negara, kita harus saling menghargai orang lain. Sikap inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat. Usaha pelestarian yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. 2. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. 3. Menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. 4. Menghargai bentuk rumah adat suku lain. Dan yang kelima, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara melestarikannya. Tadi anak-anak kita sudah membahas tentang keragaman agama, keragaman rumah adat, dan selanjutnya adalah keragaman pakaian adat. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya, anak perempuan mengenakan kebaya pada hari peringatan Kartini. Kemudian, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. 4. Menghargai pakaian adat dan dari daerah lain. Dan yang terakhir, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Selanjutnya yaitu menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Indonesia kaya akan kesenian daerah. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan melalui upaya-upaya berikut. Yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki oleh orang lain.
2. Mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. 3. Mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. 4. Menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat. Dan yang kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Menjelaskan sikap dalam menjaga keragaman. Berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Di antaranya 1. Tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. 2. Menghargai teman yang berbeda suku. Dan yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Di antaranya 1. Mengganggu teman yang sedang beribadah. 2. Tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. 3. Memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. 4. Lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Dan yang kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Di antaranya yang pertama, bentuk toleransi dalam keragaman agama. Bisa kita lakukan dengan 1. Menghormati orang yang sedang beribadah. 2. Saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. 3. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang kedua, yaitu toleransi dalam keragaman suku bangsa. Dapat kita lakukan dengan menunjukkan sikap-sikap berikut. Di antaranya, saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, dan selanjutnya yaitu mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Yang ketiga yaitu toleransi dalam keragaman budaya. Dapat kita lakukan dengan sikap berikut ini. Yang pertama, tidak mengejek budaya dari daerah lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri dan melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar dapat kita lakukan sebagai berikut ini. Yang pertama, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. 2. Membantu merapikan rumah. Dan yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. 4. Belajar bersama adik atau kakak. 5. Menghormati teman yang sedang beribadah. 6. Melaksanakan tugas piket dengan baik. Selanjutnya, bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. Kemudian 8. Menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. 9. Menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. Dan yang terakhir, menaati peraturan yang ada baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Oke, anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.